Masa sih Dewan sebegitunya sekarang? Betul. Jadi Dewan hanya ngontrol. Cuman kalau dikontrol oleh Dewan itu, hati-hati itu. Dewan itu punya konstituen yang jelas, punya politik, dan dia itu vertikalnya, dia itu punya provinsi, juga punya presidennya, punya menkonya, punya apanya. Kalau secara politis, hati-hati juga Bupati jangan terhadap kebijakan politis. Fajruhum hajron jamila, berhijrahlah kamu dengan hijrah yang jamil, yang cantik, yang indah. Jadi kalau pembangunan Cecep Asep itu sekarang cara meramunya asik, indah gitu, dan dapat mengayomi masyarakat, baru itu Allah itu tidak gegabah itu membuat ayat itu, menurunkan ayat itu. Hijrahlah kamu sekalian dengan hijrah yang sangat indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan To The Point bersama saya Hilmi Pramudia. Teman diskusi saya hari ini tentu sudah tidak asing lagi di layar kaca pemirsa Rara TV, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Kang Budi Ahdiat, atau yang akrab disapa Kang Usbud. Dulu cerita tentang nama Usbud itu sudah dikupas di episode pertama. Ya. Ketua, apa kabar? Baik. Terima kasih telah hadir di To The Point. Hari ini kita mau diskusi santai nih. Memang ada momentum yang luar biasa, dan hari ini juga kalau bicara tentang Kabupaten Tasik kan sedang euforia sebenarnya menyambut pimpinan baru masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Tapi ada momentum juga sebenarnya di sebelum nanti kita bicara tentang pemerintahan baru Kabupaten Tasik. Hari itu kita berada dalam momentum tahun baru Hijriah gitu ya, yang memang itu kan sebenarnya kalau kita gali punya makna, dan sebenarnya kalau kita korelasikan nanti sebenarnya dalam kepemimpinan ini juga ada korelasi. Nah, kalau menurut Ketua nih, sebenarnya dalam momentum ini apa sebenarnya poin yang bisa diteladani atau bisa kita sama-sama implementasikan dalam kehidupan yang hari ini, misalnya ketika bicara kabupaten yang tadi punya pemimpin baru gitu, yang gimana kan tentu ada harapan masyarakat itu bisa lebih memajukan dari dulu ya mungkin dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Ketua seperti apa melihat momentum ini? Terima kasih. Saya melihat dari kata hijrah. Hijrah itu adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari situasi kepada situasi yang lebih baik. Nah, tentunya kalau kita korelasikan dengan situasi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang baru-baru ini kita lolos Pak Bupati Cecep Asep ini dalam PSO kemarin, tentunya mereka berdua ini harus tahu tentang makna hijrah juga gitu. Karena memang hijrah itu, contoh Kanjeng Nabi kenapa pindah dari Mekah ke Madinah, itu dari segi sosial kultur dan geografis Mekah beda dengan Madinah. Oleh karenanya kabupaten dengan kota tentunya beda. Kalau kita bedah secara hijrah, itu tentunya bupati ini harus punya inovasi baru terhadap pembangunan daerah. Kalau stagnan seperti pemerintahan yang kemarin saja, makna hijrahnya kurang gitu, menurut saya gitu. Oleh karenanya dalam posisi sekarang itu, insya Allah saya dorong, saya sebagai dari pemerintah, sebagai mitra kerja dari DPRD, itu ada perubahan-perubahan baru, ada inovasi-inovasi baru terhadap pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Oke, tadi kalau secara keseluruhan Ketua ini kan tadi ya bicara tentang hijrah ini ya, selain tadi makna dasarnya adalah berpindah tempat atau lokasi, apa kira-kira yang sebenarnya bisa diteladani misalnya dari kepemimpinan Cecep Asep ini untuk bisa melihat dari momentum hijrah ini gitu, untuk membangun Kabupaten Tasik?
Dari dia punya visi misi Tasik Maju itu, Tasik Era Baru. Era Baru, itu tentunya itu sudah hijrah dalam pemikiran. Tapi kalau kita lihat secara konsep seperti itu, mudah-mudahan menjelma sebagai realitanya itu pindah. Karena banyak sekali sekarang di kabupaten itu yang perlu digarap oleh pemerintah Cecep Asep dan menjadi PR besar itu tentunya dalam hal infrastruktur. Ya. Itu sangat kacau sekali dan jalan juga berantakan. Sekarang yang KDM dengan keras itu 2 tahun ini paling lambat 3 tahun ke depan itu harus beres. Itu tentunya sebagai pemerintah daerah harus mengikuti tentang itu. Dan hijrahnya itu akan kelihatan ketika dia punya proyek jalan ini secepatnya ditanggulangi. Baik itu jalan provinsi itu jelas oleh bagian provinsi, kabupaten, termasuk jalan desa. Ini harus ada perubahan dari pemerintahan yang kemarin. Baru itu hijrah. Itu bisa diambil sebagai motivasi dan semangat juga ya. Iya, semangat juga. Cecep Asep untuk bisa memimpin Kabupaten Tasik. Ini Ketua, kalau kita bicara tentang masyarakat hari ini kan saya lihat ya publik Kabupaten Tasik sedang euforia lah gitu, sedang senang-senang gitu. Kemudian kalau dari karakter Cecep Asep sendiri juga hari ini nampaknya sedang benar-benar dia menghadiri acara masyarakat. Kemudian, nah kalau misalnya di kepemimpinan Cecep Asep, Ketua kira-kira melihat masa depan Kabupaten Tasik seperti apa di tangan mereka ini gitu. Dari sisi kita bicara misalnya rekam jejak mereka gitu, Cecep Asep, apalagi ya kita tahu misalnya Pak Cecep punya background kemarin dia mendampingi bupati sebelumnya. Cecep Asep hari ini dengan melihat kondisi yang didukung oleh 52% kabupaten tentunya harus bertanggung jawab. Ada amanah, ada mas'uliyah, ada juga musawah. Apa itu amanah? Mereka itu menitipkan tangannya itu mencoblos dia, itu punya amanah tersendiri. Dan tentunya ada accountability, ada semacam pertanggungjawaban. Saya harus berbuat apa, bagaimana, supaya nanti terjawab yang 50% itu. Jadi untuk tentunya sekarang itu masyarakat semua Kabupaten Tasik mendagih atau dia menunggu action Cecep Asep ini dengan Tasik Maju, Tasik Era Baru dan sebagainya. Nah itu yang sangat ditanyakan oleh masyarakat hari ini. Kalau simbol-simbol 100 hari ditunggu itu, janganlah sekarang kita lihat aja 1 tahun, 2 tahun ke depan ada perubahan tidak? Tentunya kalau ini tidak ada perubahan, itu janjinya palsu. Dan itu tidak ada greget untuk membangun, apalagi kalau tadi memaknai tentang hijrah. Nabi itu bagaimana merubah kota Madinah yang tadinya Yathrib kampung, dia menjadi kota. Tamadun itu, Madinah itu kota. Asalnya Yathrib kan. Kenapa kota? Kota itu berubah dari tidak beradab, jadi dari biadab menjadi beradab. Jadi kulturnya, sosial masyarakatnya jadi beradab, jadi beraturan. Bila ini dimaknai dengan hijrah, pasar Singaparna tidak beraturan, terminal tidak beraturan, jalan brengsek, terus pasar juga belum juga hijrah ke sana, kepindah kemana maunya bupati nanti. Ini juga tidak dikatakan sebagai makna hijrah itu. Tapi jadi melihat kompleksitas masalah yang ada berat juga ya sebenarnya ya. Berat juga. Apalagi luas wilayah. Ya, pertama ada beban juga bagi bupati sekarang itu kan dalam anggaran, efisiensi. Betul. Jadi infrastruktur juga begini. Cuman pendidikan dan kesehatan saja yang tidak diefisiensi. Yang lain efisiensi. Di satu segi harus membangun, di lain pihak anggaran juga diefisiensikan. Tapi mudah-mudahan saja nanti pemerintah provinsi atau pemerintah pusat juga melek gitu terhadap pembangunan di daerah. Di samping dia hanya menjalankan saja.
penerima manfaat kata KDM itu. Betul. Mudah-mudahan aja itu terlaksana secepatnya untuk merubah situasi kepada situasi yang lebih baik, terutama infrastruktur. Kalau jalan itu bagus, roda ekonomi juga akan baik menurut saya. Maka meningkat APBD kita. Nah, yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua, bagaimana tuntutan bagi Cecep Asep ini? Itu harus meningkatkan PAD kita. Jangan hanya mengandalkan uang transfer dan lain-lain. Itu kalau uang transfer sudah baku segitu. Tapi bagaimana untuk memuluskan program kerjanya itu harus meningkatkan juga. Bagi punya BUMD yang kurang greget, kurang bagus, malah jadi beban pemerintah, udah aja hapus, ganti dengan. Nah, itu perlu ada pemikiran baru dan konsultan bagus untuk kita membuka usaha baru untuk pemerintah kita. Dimanapun pemerintah itu harus ada punya greget untuk meningkatkan PAD. Karena kreativitas itu. Tapi kalau bicara tadi, Ketua melihat gaya kepemimpinan, keluasan misalnya Cecep ya selaku Nakoda di Kabupaten Tasik, kira-kira mampu nggak menjawab itu? Dan artian misalnya soal anggaran kan, kalau hanya berdiam diri juga pusat kan istilahnya itu harus rancing gitu kalau dalam bahasa Sunda. Nah, kuncinya ada human relation yang baik terhadap pihak ketiga atau investor. Ada relasi. Cecep Asep itu kan saya kira ada lumayan di backup oleh pengusaha gitu ya. Oleh teman-temannya itu punya pengusaha besar, dan apalagi pengusahanya orang Tasik. Itu kan bisa di backup oleh mereka. Ada B2B, business of business, dan bisa kan bagaimana pengusaha itu menciptakan iklim kabupaten dengan baik, di backup dulu, nanti bagaimana pemerintah terhadap pengusaha. Bisa kan? Mumpung Cecep Asep itu di backup oleh beberapa pengusaha, investor. Terus kita jangan terlalu kaku membawa pemerintah ini. Di Kota Tasikmalaya banyak hotel. Kenapa? Meningkatkan PAD, pasar, mall, dan lain-lain. Jadi masyarakat juga harus ada semacam inovasi untuk berpikir lebih maju. Karena majunya masyarakat itu tergantung kepada roda perjalanan bagaimana masyarakat mencari uang gitu, mencari benefit. Ada di situ ada rumah sakit yang perlu kita bangun, yang benefit bukan pelayanan masyarakat saja, pasar juga yang bagus, mall yang bagus. Siapa? Itu harus ada investor. Makanya tergantung nanti Bupati ini mampu nggak, di samping jalan sudah beres, datangkanlah investor untuk bisa memajukan kabupaten. Tapi kalau bicara kemarin Pak Bupati kan ya ditanya tentang tadi ya mungkin gebrakan dalam 100 hari kerja itu yang muncul ke publik adalah prioritasnya adalah infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Itu Ketua setuju tuh di bidang 3 itu yang khususnya di infrastruktur. Iya. Khususnya infrastruktur. Saya sangat setuju sekali karena ini jalan itu salah satu modal utama ya. Jalan itu modal utama untuk melancarkan roda ekonomi pedesaan, kecamatan. Makanya saya sangat setuju sekali ketika Cecep Asep di berbagai macam medsosnya, pidato di mana-mana itu tentang jalan. Bahkan ada beberapa proyek yang dihentikan karena memang tidak sesuai antara belanja dengan outputnya dan lain-lain. Ada keberanian bagus tuh, saya setuju sekali. Ya lihat hari ini sebenarnya walaupun memang baru beberapa ini ya, ada sih gebrakan-gebrakan publik nampaknya juga melihat itu sebagai tren positif ya, sebuah gebrakan berani lah istilahnya gitu. Karena kan kalau bicara tentang anggaran BTT yang memang ya agak miris juga, pertengahan tahun udah habis, sementara misalnya masih panjang waktunya, sementara kan BTT juga kita tahu fungsi BTT juga dari namanya sendiri itu udah. Terima kasih ini dibuka. Jadi budaya-budaya macam itu kita cepat hilangkan saja. Jadi kita punya proyek 1 miliar umpamanya. Itu harus kita sesuai dengan best tech antara pihak ketiga dengan program pemerintah ini.
Jangan sampai pangkas setengahnya itu Ya. dibawa oleh pihak siapa gitu yang tidak bertanggung jawab. Masa uang segitu bisa cukup? Makanya terlunta-lunta. Ini harus fresh sekarang itu. Kita kalau semuanya seragam antara pihak ketiga kita, pemerintah, itu saum untuk berubah situasi, pasti itu akan berjalan baik. Kalau nanti toh kita sudah sukses, tidak saum pun Betul. enakan. Ya. Kita harus menahan dulu lah. Menahan dulu sekarang. Seperti pemerintahan pusat kan, Iya. menahan dulu. Saya mungkin tidak akan selamanya begini. Akan dirubah dulu manajemennya seperti begini. Nanti kalau sudah luar biasa, pemerintah luar negeri seperti Thailand, Cina, Singapura, Malaysia sudah beli beras ke kita yang luar biasa. Dari beras saja mereka itu butuh, luar biasa itu. Berapa ribu ton kita nanti mengeluarkan beras dari kita. Itu program pemerintah pusat loh. Apalagi sekarang ditarik ke bawah ini. Kita banyak petani-petani kita yang produktif gitu. Nanti kita punya kebijakan bagaimana menjual palawijanya supaya tidak rugi. Sekarang kan ada ijon-ijon yang merusak petani itu. Kita harus ada kebijakan atau ada edaran, ada perbub dan lain-lain gitu. Bagaimana supaya petani kita nanti standar harganya itu jelas, tidak mimpi gitu. Oke. Nah, pemikiran-pemikiran itu kan seperti apa yang di Ketua sampaikan tadi ya. Memang potensinya kalau benar-benar kita mau puasa dulu, kita mau berpikir, membuat gagasan, kan sebenarnya dengan kondisi Kabupaten Tasik hari ini ya dari bidang pertanian aja gitu sebenarnya kan bisa ya sebenarnya. Nah, seberapa besar kira-kira kepemimpinan Cecep Asep ini untuk membuka ruang-ruang itu gitu. Kayak tadi misalnya, saya sudah sederhana ketika BUMD yang malah kan itu kan nggak menghasilkan malah menjadi beban. Nah, itu kira-kira seperti apa tuh Ketua untuk bisa sama-sama gitu? Ada semacam keberanian konsepnya itu. Berani gambling, berani nego, berani saum. Berani juga bagaimana dia menghitung ke depan, baru itu Cecep akan maju. Dan bagaimana caranya BUMD kita di samping BUMD yang ada, harus menciptakan BUMD yang baru. Terus sejauh mana sekarang berapa persenkah ada peningkatan? Insya Allah kita akan didukung oleh para petani-petani yang unggul di kita ini. Perikanan juga di Singapura itu luar biasa. Pertanian yang juga luar biasa, tidak ada yang kekurangan. Paling daerah mana yang kekurangan air itu, kita alokasikan nanam apa di daerah yang kurang air, kan bisa. Ataupun nanti ke depan ada semacam kebijakan, boleh nanti di dalam pemerintahan otonom, pemerintah untuk membongkar sebuah lahan yang di dalamnya ada tambang umpamanya. Itu luar biasa malah. Kedepannya seperti itu. Itu tergantung nego antara bupati dengan pemerintah pusat ini. Kita harus pacu bagaimana Pak Cecep Asep ini bisa komunikasi baik dengan pemerintah pusat untuk membangun kotanya. Termasuk saya mungkin nanti. Kalau keluasan itu benar-benar hari itu sangat dibutuhkan kali ya. Ya. Dengan kondisi masyarakat, dengan ekspektasi masyarakat terhadap kepemimpinan Cecep Asep ini. Ya harus beranilah, sekarang itu kan sudah transparan. Kita di mana-mana dibongkar dengan medsos dan lain berita. Sudah tidak yang sumut-sumut sekarang. Pak Mulyadi itu tidak kaku membawa negara, mau perintah Jawa Barat. Kalau dia punya ide, mereka berpikir untuk ide brilian KDM, terus beberapa pemerintah TAPD dan lain-lain, ketika itu kaku dalam hal hukumnya, regulasinya, itu kan bisa diolah. Banyak itu yang ta'arud ya bahasa agama itu, yang diadu antara pemikiran Kang Deddy dengan regulasi yang ada. Tapi kan bisa dialokasikan itunya. Dana tersebut sepanjang itu tidak menyalahi dan manfaat bagi masyarakat. Ajas manfaat yang jelas mah.
keputusan-keputusan cepat itu ya kadang kan hari ini kalau lihat pola kepemimpinan Kang Deddy itu dalam artian eksekusi dulu Ya. gitu ya walaupun pasti sudah dipertimbangkan secara ini, tapi ketika ada hal-hal yang lain itu kan sebenarnya bisa dijalankan. Bisa dijalankan. Nah, Cecep Asep itu dituntut, Betul. bukan ngejiplak ataupun latah terhadap Deddy ya, terhadap Kang Deddy, terhadap KDM. Dia itu harus minimal mampu menerjemahkan karakter dan bagaimana sifat-sifat Kang Deddy itu dalam spontanitas bekerja. Betul. Fleksibilitas. Fleksibel ya, jangan kaku lah. Kita ini kan manusia yang berbeda, terus dan belum tentu juga hal-hal yang seperti itu sama dengan pemerintah provinsi, daerah. Daerah masih Pangandaran akan beda dengan Ciamis akan beda dengan Tasik. Situasional pembangunan mah tergantung kepada bupatinya nanti ke depan. Tapi ketua ini yang paling penting sebenarnya. Ketika hari ini punya pemimpin yang mungkin sat bekerja cepat, gitu, kebijakan dikeluarkan memang pro kepada masyarakat. Tapi ada sebenarnya komponen lain yang butuh sama-sama bergerak, yaitu birokrasi. Nah, ketua melihat saat ini kan juga bisa meneropong lah atau menerawang kondisi birokrasi di dalam yang tentu ini juga yang menjadi bagian penting untuk bisa mendorong pembangunan kebijakan-kebijakan Cecep Asep seperti apa ketua? Sebenarnya birokrasi itu sangat mudah, tergantung kepada figur ataupun pucuk pimpinan. Dan pucuk pimpinan PNS itu birokrasi itu ada di Pak Sekda. Nah sekarang Sekdanya akur tidak dengan pemerintahan sekarang Cecep Asep. Kalau akur mulus, insya Allah itu, yang lain itu bakal manut. Karena pemerintah itu kan sudah baku aturannya, regulasinya. Tinggal sekarang Pak Sekdanya harus match dengan bupatinya. Chemistry-nya jelas gitu. Kalau bupati pengen begini sudah mampu menerjemahkan pemikiran bupati. Malah jangan sampai kagu gusur lah. Jangan cimcalehe gitu ya. Kalau bupati bergerak cepat, nah sekdanya juga harus pasti ke bawahnya itu. Karena dunungan birokrasi maupun Pak Sekda. Itu harus seperti suami istri lah antara bupati dengan sekda. Saya tidak mau dan tidak melihat banyak ya pemerintah di kabupaten itu sekdanya dengan bupatinya itu menghambat pembangunan. Iya, menghambat pembangunan. Nggak boleh seperti itu. Tapi yang kabupaten gimana sekarang chemistry-nya? Nah, saya tidak terlalu dalam melihat itu. Itu urusan Pak Bupati lah, terserah itu. Nanti Pak Bupati juga dapat merasakan, dapat melihat. Pak Bupati juga kemarin kan lama dengan Pak Sekda sekarang. Itu terserah Pak Bupati. Ya, saya segalanya terserah Pak Bupati. Pak Bupati itu sudah punya visi dan misi 5 tahun ke depan dan sudah nanti tertuang dalam RPJMD. Ya. Dan dia itu sudah bisa memasukkan visi misinya di situ. Tinggal sekarang bagaimana chemistry sekda terhadap Pak Bupati untuk sama-sama membangun Kabupaten Tasikmalaya. Saya juga sangat ringan kalau kerjasamanya bagus gitu. Tapi kalau bicara tentang antara eksekutif dan legislatif kan sebenarnya dalam sebuah pemerintah daerah ya sangat tidak bisa dilepaskan. Kalau bicara tentang historis ya hari ini kan mungkin ada kemudahan walaupun hanya wagubnya yang mungkin istilahnya dari satu partai gitu. Tapi komunikasi yang terjalin hari ini dengan eksekutif seperti apa tuh? Kang Helmi, begini ya. Sekarang Dewan itu tidak ada jago-jagoan. Oh, begitu? Tidak ada sosokan sekarang itu. Karena regulasinya sudah hampir sama dengan tidak bergerak apapun, menahan kebijakan bupati. Bahkan sampai tidak paripurna untuk sesuatu keputusan, itu kan sekarang berjalan aja. Cuman tugasnya itu, dia itu membuat sama-sama anggaran dan pengawasan saja. Itu aja sama kan. Jadi Dewan ini sekarang
apa sih tidak bisa jago-jagoan dewan sekarang itu. Malah minimal harus sama, mitra kerjanya beneran gitu. Sama-sama mengawasi. Ketika Pemda punya utang, yang salah sama. Ketika Pemda begini, dewannya juga harus begini. Jadi dalam konteks politik itu ada amanah, ada mas'uliyah, ada musawah, ada persamaan. Nah persamaannya ketika bupati beunghar, dewan kudu beunghar. Ketika bupati lapar, wayahna dewan ge kudu lapar. Ada musawah persamaan. Baru itu sebut kategori politik yang high politik. Tapi kalau dewan gagayaan gitu dan sebagainya itu tidak benar itu. Sekarang mah juga anggaran juga dewan itu kena efisiensi ya dulu. Sama semuanya. Kalau sudah seperti ini kan ya kita harus sama-sama membangun, bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah ke depan. Jadi harus sinkron lah dengan Pak Bupati. Kalau dulu ya menginspirasi apa ada hak angket dan lain. Bupati itu pun termasuk saya. Itu hanya 2 jatuhnya itu. Tidak maling. Satu itu, dan 2 tidak melakukan hal-hal yang amoral. Udah jatuh itu. Sepanjang dia melawan DPRD atau DPRD apa-apa terhadap bupati biasa-biasa karena hukumnya sama, regulasinya sama, tugasnya sama. Dia membuat anggaran, kami membuat anggaran. Dia mengawasi, kami juga harus mengawasi. Dia punya beban utang, DPR juga punya beban utang. Karena sama-sama merumuskan itu. Ada Banmus, ada Banggar, ada keputusan paripurna yang paling tinggi. Ketika DPR pemerintahan itu begini, kita juga malu DPR. Apa yang itu tuh ada memang tertuang dalam aturan yang baku atau memang hanya transisi karena pergeseran kondisi atau keadaan ketua ketika kan dulu mah dalam tanda kutip tadi misalnya dewan itu ada petantang-petenteng biasanya. Ya sekarang itu tidak ada Pak Helmi, sekarang itu tidak ada petantang-petenteng bahwa saya adalah yang super itu dewan deper. Malah kalau dalam arti kata itu kan kita hanya perwakilan saja. Kita itu harus mau diperintah oleh rakyat dalam kondisi apapun. Bupati malah pakai omel gitu apa? Patwal. Kalau dewan saya ketua DPD tidak ada untuk itu. Mobil ya nu aya we gitu. Nah makanya masih gegedean kan bupati wakil bupati. Masa sih dewan sebegitunya sekarang? Betul. Jadi dewan hanya ngontrol. Cuman kalau dikontrol oleh dewan itu hati-hati itu. Dewan itu punya konstituen yang jelas, punya politik. Dan dia itu vertikalnya, dia itu punya provinsi, juga punya presidennya, punya menkonya, punya apanya. Kalau secara politis, hati-hati juga bupati jangan terhadap kebijakan politis. Ada kebijakan hukum, ada kebijakan politis. Kalau sudah berpolitik, hukum nggak ada nilai. Ada bisa. Hati-hati dengan politik. Tapi ya tadi kalau bicara komunikasinya enak kan Pak dalam enak. Pak Cecep ini saya juga sih dengan pemerintah kemarin alhamdulillah lah. Baik, ya. Dengan Pak Ade baik, dengan Pak Cecep. Bahkan saya terima kasih kepada Pak Ade yang sudah membangun Pak Cecep dari dulu. Saya kebagian beberapa bulan sudah komunikasi baik dengan Pak Ade itu. Nah sekarang lebih baik lagi. Pak Cecep kan didukung oleh kami. Apalagi ini harus sama-sama, harus pokoknya mau dengan sangat harus ada komunikasi yang baik dengan DPRD apapun. Gitu. Gini Ketua, kalau tadi ya bicara terkait dengan komunikasi, kemudian hari ini tadi bicara tentang kebutuhan masyarakat yang urgent, infrastruktur lah dijawab dan dimunculkan bahkan sudah jauh-jauh hari. Apa sekiranya bukti nyata yang hari ini sudah dilakukan oleh Cecep Asep sebenarnya
baik dalam anggaran, apakah sudah terlihat ya mulai menyisihkan anggaran, ayo kita arahkan ke infrastruktur? Ada nggak komunikasi dengan Dewan? Ya, di samping niat sudah mulai dipraktekkan menyisir anggaran-anggaran yang tidak begitu krusial, urgen. Ada beberapa, karena konsentrasi Pak Cecep itu sekarang kan dia itu harus konsentrasi ke infrastruktur, khususnya jalan. Dan itu sudah titah Gubernur. Diwanti-wanti waktu pelantikan itu, hati-hati, jalan itu harus bagus. Gitu. Jadi sudah ada ya arah-arah ke sana. Tapi yang terakhir nih, yang rame-rame kemarin soal BTT misalnya, Dewan melihatnya seperti apa? Karena kalau tidak salah ada komisi berapa tuh yang memang di perubahan ingin ngajuin lagi buat BTT itu, karena memang agak miris BTT di pertengahan awal triwulan pertama sudah habis gitu. Ya walaupun kalau bicara ini kan apakah ada kaitannya dengan yang sebelah atau segala macam itu ada inilah. Nah itu seperti apa menyikapi itu Ketua? Saya baca dan lihat di medsosnya itu mengatakan defisit, tidak ada anggaran lagi, malah outputnya kurang. Dia sudah mengatakan defisit, saya juga belum cek yang sesungguhnya, belum sharing dengan TAPD yang menanggulangi ini. Kalau memang defisit, apalagi? Kita nanti di perubahan berarti membentuk anggaran baru. Tapi kan betapa sayangnya 5 tahun kemarin itu anggaran kalau di akhir-akhir kelihatan oleh Pak Cecep sekarang. Kaget kan? Jadi diangin naon sih. Itu problem, dan ya saya kira Pak Cecep kaget lah ketika masuk loh anggaran, apalagi anggarannya yang memang anggaran namanya juga BTT gitu, bantuan yang dana tidak terduga lah untuk habis untuk yang dikira. Tapi kalau misalnya Dewan sekiranya di perubahan nanti kira-kira itu oke ya untuk BTT ini, atau sebenarnya memang dari regulasi nggak elok juga misalnya ketika mengajukan anggaran baru gitu? Kalau saya katakan tadi, kalau anggarannya defisit, di akalan gimana juga, kayak susah itu. Kita boleh saja menganggarkan, tapi untuk apa dianggarkan kalau tidak ada? Nanti kita pembahasan perubahan lah. Berapa kas negara, kas pemerintah daerah itu berapa? Di perubahan ini apakah harus ada tambahan, pengurangan? Kita sisir. Makanya nanti muncul lagi nggak untuk BPTT supaya itu tamat gitu. Bayangkan kalau ada bencana baru. Nah itu yang menjadi pertanyaannya. Ini sih habis. Apa pemerintah kita harus minta kemana gitu? Harus bagaimana menanggulanginya? Di satu sisi regulasi, meskipun ada diskresi ya. Ketika ada bencana boleh baik presiden, gubernur ataupun bupati, karena punya diskresi itu boleh mengeluarkan. Ngaluarkeun naon itu aya mah. Nah itu. Nah mulai karenanya sangat hati-hatilah kepada Pak Cecep perjalanan ini ke depan. Di samping efisiensi, kita kan tidak tahu ada wabah, ada penyakit masyarakat yang tidak terduga. Betul. Ada inflasi, ada yang jelas mah ada bencana naudzubillah. Betul. Ini harus gimana? Sekarang makan dalam kondisi virus yang tidak sebelumnya muncul. Nah itu yang paling gawat itu. Oke. Ini terakhir Ketua, apa sebenarnya kira-kira urgensi yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya selain yang tadi ya infrastruktur, atau apakah memang kepemimpinan Cecep Asep udah aja lah fokus di situ gitu? Selain khawatirnya begini, kan memang hari ini masyarakat kalau kita lihat liar informasi di media sosial kan, oh ya jalan-jalan memang hancur tuh kabupaten, apalagi ke pinggiran lah istilahnya. Tapi menurut hemat Ketua, selain infrastruktur, langkah kedua yang harus disiapkan Cecep Asep untuk bisa ngebangun kabupaten, apa yang harus didorong? Ketahanan pangan saja yang sekarang sedang asik dan ramai. Kalau TNI Polri padi, kalau jagung, kentang oleh polisi. Ya.
kerjasama kita dari Dinas Pertanian, Bupati dengan seperangkat dinasnya untuk berkesinambungan membangun masyarakat lewat itu. Saya kira akan stabil karena panganlah yang harus kuat, manusianya pun akan kuat. Di samping jalan, jalan dibereskan, ketahanan pangan dijalankan, insya Allah cepat Kabupaten Tasikmalaya ini. Karena memang ketika jalannya bagus, hasil pertanian pangan itu ada, dia aksesnya enak ya. Ya, pasti akan cepat karena dengan apapun. Kan kalau dagang bawang mah tidak pakai WA kan, harus dibawa bawangnya ke pasar. Beda dengan kita dagang di Shopee, beda itu. Kan membawa dari gunung ke kalau jalannya rusak lama. Jadi lama juga kepada petani hasilnya. Lama dan mahal. Bakal mahal ya. Oleh karenanya itu dulu supaya jadi murah segalanya. Jadi mudah gitu, bukan murah. Oke, Ketua, di terakhir ini mengambil momentum tadi ya, hijrah tahun baru gitu ya, hijriah, itu kira-kira seperti apa nih gambaran yang mungkin tadi istilahnya lo pesan terhadap pemimpin baru yang hari ini sedang bereuforia. Hari ini juga saya lihat memang masyarakat senang tuh lihat kerja-kerja dan mengambil momentum hijrah ini seperti apa nih kaitannya untuk bisa mendorong dan memotivasi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di kepemimpinan Cecep Asep ini bisa terlihat perubahan hijrah ya dari yang lebih baik lagi gitu. Ada satu ayat yang indah sekali itu. Fajruhum hajron jamila. Berhijrahlah kamu dengan hijrah yang jamil, yang cantik, yang indah. Jadi kalau pembangunan Cecep Asep itu sekarang cara meramunya asik, indah gitu. Dapat mengayomi masyarakat. Baru itu. Allah itu tidak gegabah itu membuat ayat itu, menurunkan ayat itu. Hijrahlah kamu sekalian dengan hijrah yang sangat indah. Maksudnya kita tidak ada keterpaksaan, masyarakat jadi sadar, pemerintah juga jadi sadar untuk membangun yang sesungguhnya dengan anggaran yang ada. Insya Allah itu luar biasa itu. Ya, jadi motivasi juga. Motivasi juga. Dan mudah-mudahan dengan cara atau semangat mereka masih ya mudah lah dalam artian konteks ini ya untuk bisa ngebangun sama-sama gitu. Karena kalau bicara potensi juga betul. Asik. Betul. Ketua, terima kasih telah hadir. Sama-sama. Diskusi yang cukup menarik dan mudah-mudahan jadi motivasi juga nih untuk tadi gambaran-gambaran, gagasan-gagasan. Nanti kita update lagi seperti apa gitu ya. Karena kita tadi salah satu fungsi Dewan adalah fungsi kontrol. Nanti fungsi kontrolnya kita lewat media seperti ini bisa. Bisa ya. Okay. Insya Allah. Baik, dan ini menutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Saya Ilmi Pramdia mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.